pengasuh pondok pesantren As-Saqafah Ciganjur. Beliau Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, pengasuh pondok pesantren Gontor. Beliau Habib Zain Baharun, pengasuh pondok pesantren Darulullah wa Dakwah Dalwa Pasuruan. Beliau Kiai Haji Said Asrori, Katib Am PBNU. Beliau Kiai Muhammad Rafi, pengasuh pondok pesantren Batu Anyar Pamekasan Madura. Alhamdulillah hadir pula beliau Gus Menteri kita yang kita banggakan, beliau Gus Muhaimin Iskandar. Hadir juga alhamdulillah matur suwun kehadirannya Bapak Menteri Koordinator Bidang Pangan, beliau Dr. Haji Zulkifli Hasan SEME. Pangapunten ingkang kita hormati Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, Ketua Tanfiliyah PWNU Jawa Timur, sekaligus dzurriyyah dari Mbah Hashim Asy'ari. Beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar dan para kiai yang mohon maaf mungkin tidak kita sebutkan satu persatu tanpa mengurangi takzim kita kepada para beliau. Alhamdulillah hadir beberapa anggota DPR dan beberapa bupati terpilih, segenap para kiai, pejabat pemerintah yang berkenan hadir, yang kita hormati mewakili dari TNI. Beliau Laksamana Madya Agus Haryadi dari TNI AL, dan beliau Komandan Korem 082 Kolonel Batara mewakili Pangdam 5 Brawijaya. Seluruh alumni dan para hadirin yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melaksanakan acara puncak peringatan 1 abad Pondok Pesantren Al-Falah. Wakili panitia dan keluarga, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Matur suwun atas semua kehadiran panjenengan. Ada yang sudah 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari. Semoga ini menjadi amal ibadah panjenengan. Semoga kita semua diakui sebagai santri beliau Romo Kiai Ahmad Jazuli Usman. Mohon maaf apabila banyak kekurangan penyambutan dan apa yang sudah kita lakukan dalam acara ini. Sudah kita usahakan sebaik-baiknya, tapi pasti masih banyak kekurangan. Terutama kepada para tamu yang hadir, matur suwun. Semoga kehadiran panjenengan semua memberikan berkah kepada pondok pesantren ini. Para hadirin, rangkaian 1 abad, perayaan peringatan 1 abad Pondok Pesantren Al-Falah dimulai selapan sebelum Haul 2024, tepat seperti yang kita lakukan ini, yaitu pada pengajian rutin Hikam. Dan nanti peringatan 1 abad ini, walaupun puncaknya saat ini, akan terus ada kegiatan sampai Haul pada tahun 2025. Jadi ini merupakan malam puncak, tapi bukan malam terakhir peringatan 1 abad. Hari ini dilakukan karena mengingat ada sebuah surat dari pemerintah Hindia Belanda yang berisi izin untuk pondok pesantren ini tertanggal 1 Januari 1925. Jadi pada hari ini alhamdulillah Pondok Pesantren Al-Falah
sudah 100 tahun, 1 abad lamanya resmi menjadi sebuah pondok pesantren. Semoga perjalanan 1 abad ini betul-betul bermanfaat dan betul-betul menelurkan seperti yang kita jadikan tema pada perayaan 1 abad, melestarikan ngaji, meneguhkan khidmah al-falah untuk bangsa. Betul-betul menjadi pondok yang pondasinya adalah ngaji, dan betul-betul menjadi pondok yang nanti akan menelurkan santri-santri mutakhorrijin yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat li'ila'i kalimatillahi wa nusrati dinillahi wa nasri ilmillah. Allahumma amin. Selanjutnya, peringatan 1 abad bukan euforia, bukan sebuah pesta, bukan sebuah perayaan untuk kita bersenang-senang, tetapi peringatan 1 abad ini adalah refleksi, sebuah peringatan kepada kita semua apa yang dulu diletakkan oleh sang muassis Romo Kiai Ahmad Jazuli Usman, yaitu apa? Pondok ini meneruskan pondok pesantrennya Mbah Hashim Asy'ari Tebuireng, diletakkan untuk pondok At-Taqlim wa Ta'allum. Jadi peringatan 1 abad ini adalah untuk meneguhkan bahwa Ploso adalah pondok ngaji, Ploso adalah pondok taklim wa ta'allum, bukan untuk tujuan yang lain. Juga sebagai cambuk bagi para penerus untuk bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh beliau sang muassis Kiai Ahmad Jazuli dan para putranya. Alhamdulillah, dalam peringatan 100 tahun kita masih ditunggui oleh beliau Romo Kiai Nurul Huda Jazuli sebagai putra dari Kiai Ahmad Jazuli. Ini sebuah kebanggaan. Semoga kita semua betul-betul ilmunya sambung kepada beliau Kiai Ahmad Jazuli melalui beliau. Dan kita doakan beliau Romo Yai masih diberi kesehatan, masih bisa membimbing kita, mendoakan kita. Saya ingat dengan apa yang didawuhkan oleh Mbah Yai Fuad. Ini menjadi kesadaran bagi kami, para penerus, para cucu dan para cicit. Beliau pernah berkata, masa keemasan Ploso itu mungkin sulit untuk terulang. Yang beliau maksudkan adalah ketika Ploso ini masih ada Mbah Yai Zainuddin, Mbah Yai Huda, Mbah Yai Mi, Mbah Yai Fuad, Mbah Yai Munib, dan Bunyai Lailatul Badriyah Jazuli masih lengkap. Tidak mungkin rasanya para penerus bisa menyamai para beliau. Bagaimana Kiai Zainuddin dengan disiplinnya, kira-kira untuk diteruskan Gus Faruk, Gus Zidni, dan Gus Taif dan seterusnya kayaknya berat. Mbah Yai Huda, Pulau Kinten, Gus Kausar hanya menang viralnya saja. Kalau soal khatamnya ngaji, saya kira masih hayhatal aqibat. Bahaya ini pasti tidak akan muncul lagi yang seperti beliau. Bahaya Fuad, ya mungkin nanti ditanyakan Gus Wahid sama bisanya saja. Bahaya Munif, siapa orang yang tidak pernah ditolong oleh beliau? Bahaya Mahfud, Bapak, saya selalu matur kepada panjenengan para alumni. Saya bisa separuhnya Bapak sudah hebat, sabarnya istiqomahnya. Tapi para saudara saya pasti bilang, gak mungkin seperempat ayo sapi, katanya begitu. Bunyai Badriyah, Ning, para cucu, bisa separuh beliau di dalam kontribusi kepada pondok ini juga sudah sangat baik. Tapi ini memang
sesuatu yang keniscayaan. Hayhata ayyatiya zamanu bimislihi inna zamana bimislihi la yakhlu. Memang zaman itu semakin kesini akan semakin turun kualitasnya. Tetapi saya yakin selama kita semua berprinsip pada ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba. Berprinsip pada itu pasti kalau kita masih sama di dalam akidahnya, para dzurriyyah bisa bin nasab, bisa bis sabab. Panjenengan para santri, para murid itu juga dzurriyyah, bahkan muhibbin itu juga termasuk dzurriyyah. Maka insya Allah akan disandingkan dengan para beliau. Allahumma amin. Itu yang kita harapkan. Jadi peringatan 1 abad ini supaya kita semua tetap pada jalur beliau, at-ta'lim wa ta'allum. Semoga kita semua bisa melaksanakan itu. Para hadirin, para alumni, kemarin panjenengan sudah kita mintai kontribusi, dan insya Allah itu adalah untuk pengembangan pondok. Muka-muka apa yang jenengan persembahkan ini betul-betul menjadi jariah dan menjadi pengembangan pondok yang luar biasa. Moga-moga Pondok Al-Falah akan tetap terus berjaya dan seperti yang dulu diletakkan oleh Hadratus Syekh guru besar kita Romo Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman. Kiranya itu sekali lagi matur suwun atas semua partisipasi jenengan, matur suwun atas semua kehadiran panjenengan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami selaku panitia juga mohon maaf kepada keluarga besar Romo Kiai Ahmad Jazuli kalau banyak kekurangan dalam melaksanakan dalam pelaksanaan 1 abad Pondok Pesantren Al-Falah ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ila shiratil mustaqim wa waffaqna lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Gus Haji Muhammad Makmun kami haturkan terima kasih. Kami ucapkan selamat datang kepada Kiai Haji Zamzami Mahrus Lirboyo, Kiai Haji Abdullah Fakih Lanitan, Kiai Haji Najib Maimun Sarang Rembang, dan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Hadirin, marilah kita simak bersama tahniah atau ucapan selamat dari beliau Sayyid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki dari Makkah Al-Mukarramah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Rasulillah al-Fatih al-Mawlid wal-Khatim lima sabaq nasir al-haqq bil-haqq wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. ونهنئكم بمناسبة مرور 100 سنة على تأسيس هذا المعهد المبارك، هذا المعهد الذي ظل طيلة هذه السنوات لله الحمد شامخا مستمرا على أيدي مؤسسيه رحمهم الله، والذين أسسوه على تقوى وعلى نيات صالحة. ويكفي أنهم سموه تفاؤلا بمعهد الفلاح، هذا من باب التفاؤل وهذا من باب سبحان الله يعني التوافق. فهناك مدرسة اسمها الفلاح عندنا هنا في هذه البلاد المباركة،
والتي أسست والتي تخرج منها كثير من العلماء والفقهاء والوجهاء والأولياء، والتي كان يدرس فيها جدنا السيد علي المالكي، وتخرج منها أيضا أبوي السيد محمد بن علوي المالكي. وارتباط والدنا بهذا المعهد المبارك منذ سنوات كثيرة حينما كان مع هذا الكيان المبارك، وجزاهم الله خير على هذا الاستمرار وعلى هذا الوفاء. والشكر موصول لفضيلة الشيخ الكيائي نور الهدى الجزولي، أجزل الله له المثوبة وبارك في أبنائه البررة وفي جهوده النيرة يا رب العالمين. وأسأل الله لهم التوفيق، وأن يكون هذا المعهد شامخا عظيما يتخرج منه العلماء، ويتخرج منه إن شاء الله الكيايات، ويتخرج منه أهل العلم الذين ينيرون إن شاء الله البلاد بالعلم والنور والنفع الدائم إن شاء الله. نبارك لكم هذه الاحتفالية، وأسأل الله أن يكون هذا المعهد معهد النور ومنبر من منابر الحق ومعقل من معاقل أهل الخير يا رب العالمين. يبارك الله بكم ويفرح بكم النبي عليه الصلاة والسلام. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, dilanjutkan acara berikutnya berupa testimoni-testimoni oleh tokoh-tokoh nasional untuk Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Kediri. Testimoni pertama akan disampaikan oleh beliau, Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13. Kepada beliau kami haturkan. Presidennya ke-7, wakilnya ke-13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wa al-lataif ar-rahmaniyah والأسرار الربانية والواردات الإلهية والمواهب الاختصاصية والعلوم اللدنية، وبلغنا رتبة الإحسان ورحمة الشهود. الحمد لله رب العالمين. علماءنا الكرام ومشايخنا الأفاضل، para pejabat pemerintah, khusus Hadratus Syekh Muhammad Kiai Nurul Huda Jazuli, Mahad dipunyai Hajjah Lailatul Badriyah Jazuli, Dr. Kiai Haji Agil Siraj, Menko Pemberdayaan Masyarakat, Dr. Kiai Haji Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Pangan, Dr.
Dr. Zulkifli Hasan, Kiai Haji Jafari Mahrus, pengasuh pondok pesantren Lirboyo, Abdul Hakim Mahfud, Ketua Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, juga pengasuh pesantren Tebiran Jombang, Hasan Abdullah Sahan, pengasuh pondok pesantren Gontor Ponorogo, Abu Zain, Jam berapa? dan maaf banyak lagi para ulama, terlalu banyak kalau saya sebutkan satu persatu. Dan saya kira pertemuan ini saya melihat paling banyak ulama kumpul di tempat ini. Saya bersyukur juga bisa hadir di tempat yang penuh berkah. Tempat pabrik kiai. Jadi Sandra Al-Falah ini pabrik kiai. Karena sudah 100 tahun pondok ini mencetak calon-calon kiai. Bahkan kiai-kiai yang dihasilkan di pesantren ini sudah bikin pabrik-pabrik kiai lagi di tempat lain. Jadi sudah berapa kiai yang dicetak dari bersumber dari pesantren Al-Falah ini yang didirikan kepada Al-Fulah, Al-Alim, Al-Alama, Al-Aqillah di Al-Qudu. Hadirin sekalian, Jam berapa? Lupa. yang ada di mutafaqihin fiddin, menyiapkan orang-orang yang paham agama menjadi sesuatu yang Cara ngambilnya. tanggung jawab para ulama sejak dulu. Kenapa? Karena ulama tidak selamanya hidup. Karena itu setelah beliau wafat sudah ada penggantinya. Karena ketika ulama wafat, ilmunya dibawa. Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mengangkat ilmu dari walakin yantazi'u bi qabdil ulama, tapi mengambil ilmu dengan mengambil ulama. Jadi kalau ulama meninggal, mobilnya ditinggal, rumahnya ditinggal, sawahnya, istrinya ditinggal juga. Kalau istrinya dibawa, istrinya nggak boleh nikah istri kiai, nanti dibawa. Tapi ilmunya dibawa. Hatta idza lam yabqa alimu kita terdengar sesuatu juhala.